Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Wanita tua menangis saat penjaga mengusirnya keluar dari toko mewah hingga seorang pria datang. Rose menangis terseduh-seduh saat penjaga toko yang kasar mengusirnya keluar pintu sebuah departemen store mewah. Tepat ketika dia berpikir harinya tidak akan menjadi lebih buruk lagi, seorang pria menepuk bahu penjaga dan mengambil alih situasi. Rose berhenti di pintu masuk departemen store. Dia sangat menyadari mantelnya yang lusuh dan sol sepatunya yang longgar yang mengelupas dari bagian atasnya. Semua orang yang masuk dan keluar toko berpakaian bagus dengan label desainer. Tempatku bukan di sini, gumam Rose pada dirinya sendiri. Tatapan yang dia terima dari orang-orang yang melewatinya menunjukkan bahwa apa yang dia pikirkan benar. Seorang pria menyeringai dan menjauh, seorang wanita yang mengernyitkan hidungnya dan menyingkir seolah-olah Rose seperti sampah busuk. Rose menghela nafas, dia mempertimbangkan untuk berjalan kembali ke mobilnya dan pergi. Tetapi hanya sesaat, Tuan Roger sudah menunggunya. Dia tidak pernah terlambat untuk membuat janji selama lebih dari 60 tahun dan tidak berniat untuk memulainya sekarang. Rose berjalan ke pintu otomatis dan melangkah masuk. Departemen store itu sangat besar. Itu mengingatkannya pada gudang tempat mendiang suaminya bekerja, tapi jauh lebih mewah. Dia berjalan di sepanjang jalur karpet yang mengarah dari pintu masuk. Dia berhenti untuk mengagumi tas tangan ketika dia mendengar seseorang berteriak. Rose berbalik dan melihat seorang penjaga keamanan bergegas ke arahnya. Ketakutan mencengkram di dadanya. Apakah ada perampok di toko itu? Apakah dia dalam bahaya? Dia melihat sekeliling, tapi tidak melihat siapapun yang tampak mencurigakan. "Kamu keluar dari sini," kata penjaga itu sambil mencengkram lengan Rose. "Ini tempat kelas atas dan tempatmu bukan di sini. Keluar, gelandangan." Rose tidak bisa mempercayai telinganya. Pembeli lain sedang memperhatikan mereka sekarang. Rose merasakan semburat merah di wajahnya. "Tuan Rogers mengundang saya ke sini," katanya kepada penjaga keamanan saat dia menggiringnya kembali ke pintu otomatis di pintu masuk. Penjaga itu tertawa. "Aku tidak tahu bagaimana gelandangan compang-camping sepertimu tahu nama itu, tapi aku tidak bisa kamu bohongi. Tuan Rogers bahkan tidak akan menyeka sepatunya dengan sampah sepertimu." Air mata keluar dari mata Rose. Tidak ada yang pernah begitu jahat padanya sebelumnya. Dia ingin membela dirinya sendiri, tapi apa yang bisa dia katakan ketika pakaiannya sangat lusuh? Dia memang terlihat seperti sampah. Sebuah tangan muncul di bahu satpam itu dan menepuknya cukup keras hingga membuat pria itu tersentak. Penjaga berbalik dan Rose melihat Tuan Rogers berdiri di belakang penjaga. "Anda dipecat," kata Tuan Rogers kepada penjaga dengan senyum muram. "Siapapun yang kejam sepertimu tidak diterima dalam daftar gajiku." Penjaga dan semua pelanggan di dekatnya menyaksikannya dengan heran ketika Tuan Rogers berjalan ke arah Rose dan memohon maaf atas kekasaran penjaga itu. Dia kemudian meraih tangannya dan mencium pipinya. "Anda pantas merasa seperti seorang ratu di toko ini, karena memang seperti itulah Anda," kata Tuan Rogers. Beberapa hari sebelumnya, Rose berusaha untuk tidak menatap pria muda familiar yang berdiri di antrian di samping toko kelontong. Namun dia tidak tahu dari mana dia mengenalinya, jadi dia terus melirik pria muda itu. Pria muda itu berbalik sedikit dan menyapu rambut pirangnya dari dahinya. Rose melihat bekas luka di atas alis kanannya dan tiba-tiba potongan-potongan itu menjadi satu. Dia merogoh dompetnya dan mengeluarkan sebuah foto. Di dalamnya, almarhum putranya berdiri di samping salah satu rekan seperjuangannya. Keduanya berseragam dan saling merangkul bahu. Di belakang mereka, gurun Irak membentang ke cakrawala. Rose menatap teman putranya di foto, lalu kembali menatap pria yang mengantri. Dia melakukan ini beberapa kali sebelum melangkah ke samping untuk menepuk siku pria itu. "Permisi." Rose mengangkat foto itu untuk ditunjukkan kepada pria itu. "Ini kau, bukan?" Jonathan sedang melamun ketika dia merasakan wanita itu menepuk sikunya. Ketika dia melihat ke bawah, dia sangat terkejut melihat foto itu sehingga dia menjatuhkan keranjang belanjaannya. "Iya, itu saya dan Tristan, dia sahabatku di sana." Dia melihat wanita itu lebih dekat. "Siapa Anda?" Dia memberinya senyum tipis. "Saya Ibu Tristan." "Oh," seru Jonathan, segera memegang tangannya di antara tangannya.
Saya sangat senang bertemu dengan Anda, Bu. Putra Anda pria yang hebat, saya masih memikirkannya setiap hari. Wanita itu mengatupkan bibirnya dan mengangguk. Saya juga, kami semua sangat merindukannya. Kasir kemudian memanggil wanita itu, menyela pembicaraan mereka. Masih banyak lagi yang ingin Jonathan katakan padanya. Dia memandang saat dia mengemasi beberapa barang ke konter agar kasir menghitungnya. Barang-barang itu kebanyakan murah dan berkualitas rendah. Dia mulai menghitung uang receh dari dompet koin untuk membayar belanjaannya. Dan Jonathan curiga wanita itu mengalami kesulitan keuangan. Dugaannya terkonfirmasi ketika wanita itu meminta kasir untuk mengembalikan susu. Saya akan membayarnya, kata Jonathan sambil melangkah maju dan menunjukkan kartunya kepada kasir. Wanita tua itu keberatan, tapi dia bersikeras. Di luar, Jonathan mengambil tas belanjaan wanita itu. Saya akan membawakan ini untukmu, katanya. Saya sangat senang bisa bertemu denganmu hari ini, Bu. Saya berpikir untuk mencari keluarga Tristan, tapi saya tidak yakin menghubungi Anda adalah ide yang bagus. Kenapa? Wanita itu mengerutkan kening padanya. Tolong, panggil saya Rose. Iya Rose, saya merasa banyak yang ingin kukatakan, tapi saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia berjuang untuk mengingat-ingat ketika dia mengikuti Rose ke mobilnya. Perang, itu adalah salah satu saat terburuk dalam hidup saya dan Tristan. Saya bersamanya saat itu terjadi. Rose dengan lembut meletakkan tangannya di lengannya. Itu pasti mengerikan bagimu. Iya, ketika waktu saya habis, saya tidak tahan pulang. Saya berkeliling Asia Selatan, lalu Filipina, Indonesia, dan Australia. Bertemu dengan beberapa orang hebat di sepanjang jalan. Dan beberapa dari mereka membantu saya merasa lebih seperti pribadi saya sebelum perang. Jonathan menghela nafas. Saya kembali lebih dari setahun yang lalu dan membeli bisnis. Saya juga mulai menemui terapis. Tapi bagaimana denganmu, Rose? Saya sudah lewat, kata Rose sambil membuka kunci bagasi mobil tua. Saya pindah dengan menantu perempuan saya untuk membantunya dengan anak-anak. Dia melakukan 2 pekerjaan untuk menafkahi mereka. Saya tidak punya banyak hal di dunia ini, tapi saya membantu sebisa saya. Dia tersenyum padanya saat itu. Saya hanya berharap Tristan bisa melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Dia sangat bangga dengan keluarganya, kata Jonathan lembut. Dia melihat lagi belanjaan Rose dan mobil tua dan tahu dia perlu melakukan sesuatu untuknya. Maukah Anda bergabung dengan saya untuk makan malam minggu depan? Tanya Jonathan. Dia menyarankan sebuah restoran yang ditemukan beberapa bulan lalu. Mata Rose melebar karena terkejut dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menemui di sana, jawabnya. Saya tidak punya apa-apa untuk dipakai ke tempat semewah itu. Tolong Rose, kata Jonathan. Ia memasukkan belanjaan ke dalam bagasi dan memegang tangan Rose. Setidaknya saya berutang padamu sebanyak ini. Demi Tristan, saya tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena dia. Rose mengerutkan kening padanya. Apa maksudmu? Jonathan menundukkan kepalanya saat rasa bersalah yang telah dia selesaikan dengan susah payah sekali lagi menimpanya. Tristan meninggal karena saya. Itu tidak benar, jawab Rose. Mereka bilang ada penyergapan. Jonathan mengangguk. Dia menceritakan bagaimana para pemberontak muncul entah dari mana dan menyerang konvoi mereka. Tentang bom dan teriakan yang mengikutinya, suara-suara itu terus hidup dalam mimpi buruknya sejak hari itu. Tristan menyeretku dari kendaraan. Dia menemukan sebuah bangunan dan menjagaku, memberiku pertolongan pertama, ujar Jonathan menelan gumpalan di tenggorokannya. Dia membuatku tetap hidup, dan ketika mereka mengepung kami, dia berjuang sampai akhir. Dia menggunakan tubuhnya untuk melindungiku. Dia masih ingat saat Tristan kendur, dan dia menyadari temannya sudah pergi. Jam-jam yang dia habiskan menunggu unit untuk memulihkannya tak tertahankan. Tapi rasa sakit itu ada di antara dia dan terapisnya. Rose sudah menangis, dan dia melihat tidak perlu membuatnya kesal lagi. Tolong, bergabunglah dengan saya untuk makan malam minggu depan. Jangan khawatir tentang pakaian. Saya memiliki toko serba ada di kota. Datanglah besok dan ambil apapun yang Anda suka. Jika staf memiliki pertanyaan, beritahu mereka. Tuan Rogers memberimu undangan pribadi. Hari itu, Rose melangkah keluar dari ruang ganti dan menatap dirinya di cermin. Sudah beberapa tahun sejak dia membeli baju baru untuk dirinya sendiri. Dan itu untuk mengganti sepasang kaos kaki yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Dia tidak pernah bermimpi memakai gaun seperti itu. Kelihatannya luar biasa, kata Jonathan. Dia melirik arlojinya. Maaf, saya harus mempersingkat ini, tapi saya harus menghadiri pertemuan penting. Jonathan menoleh ke asisten muda yang berdiri di dekatnya. Tolong pastikan wanita yang luar biasa ini memiliki beberapa sepatu untuk dipadukan dengan gaun barunya dan apapun yang mungkin dia butuhkan. Beberapa pakaian baru untuk cucunya mungkin. Itu terlalu banyak. Itu tidak cukup sebenarnya. Jonathan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dan mulai sekarang, saya ingin Anda memberitahuku jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dan seluruh keluarga Tristan butuhkan. Paling tidak, yang bisa saya lakukan untuknya adalah memastikan keluarganya aman dan bahagia.
Rose menerima kata-kata Jonathan. Dia memilih baju dan sepatu baru untuk cucu-cucunya dan menantu perempuannya, Maria. Ketika dia tiba di rumah dan menyerahkan pakaian itu dengan Maria, wanita itu menangis. Tristan pasti mengawasi kita juga dari surga, kata Maria. Bagaimana lagi kita bisa seberuntung itu? Rose memeluknya dan kedua wanita itu duduk diam. Mereka berdua merenungkan kehilangan yang mengerikan dan kesulitan yang mereka alami sejak Tristan meninggal. Kita memang diberkati. Aku merasa ditakdirkan untuk bertemu Jonathan di toko kelontong hari itu, kata Rose. Aku pikir juga begitu, kata Maria sambil mengusap matanya. Sepertinya dia mengalami neraka saat Tristan meninggal. Aku hanya bisa membayangkan bekas luka yang ditinggalkan pengalaman itu di hati pria malang itu. Rose mengangguk. Dia telah melihat tatapan angker di mata Jonathan. Itu adalah tatapan yang dia kenal sejak masa mudanya ketika mereka mulai kembali dari Vietnam. Rose kemudian menyadari bahwa perang meninggalkan bekas luka yang tidak hanya di tubuh, tapi juga di hati dan pikiran semua orang yang selamat. Rose bergabung dengan Jonathan untuk makan malam pada minggu berikutnya. Mereka berbincang lama tentang Tristan, dan ingatan mereka tentang dia, itu menyedihkan bagi mereka berdua, tapi juga menyembuhkan. Beberapa saat kemudian, Rose memperkenalkan Jonathan pada Maria dan anak-anak Tristan. Segera dia mengunjunginya setiap minggu untuk membawa hadiah dan kebutuhan bagi mereka. Setelah setahun, Jonathan seperti anggota keluarga. Masih ada malam ketika Jonathan terbangun dengan keringat dari mimpi buruk, tapi dia menghibur dirinya sendiri dengan mengetahui bahwa Tristan pasti memandang mereka semua sambil tersenyum. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Perlakukan semua orang dengan sopan dan hormat. Meskipun Rose tidak berpakaian bagus, penjaga itu seharusnya tidak menghinanya. Dia menilai dia dari penampilannya, tanpa mengetahui apapun tentang dia. Kebaikan dapat membuka pintu kesembuhan. Ketika kita baik kepada orang lain, kita tidak hanya meningkatkan kehidupan orang lain, tapi juga membuka hati kita untuk kebaikan di dunia ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.